Shalom, Jemaat GITJ Ketanggan yang terkasih. Kita akan bersama memulai renungan pada saat ini. Namun sebelumnya marilah kita bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan akan firman-Mu. Maka marilah Engkau datang memberkati setiap kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, boleh menguatkan iman kami, sehingga kami boleh senantiasa merasakan kasih Tuhan, damai Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus yang ajaib kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan pada saat ini diambil dari surat Efesus, pasalnya yang kedua ayat 11 hingga 22. Efesus pasal yang kedua ayat 11 hingga 22. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada saat ini renungan saya beri judul Damaiku, Damaimu. Apakah damai itu? Apakah damai ketika orang terjaring rahasia, kemudian bersalaman dengan polisi dan mengatakan, "Damai ya, Pak"? Apakah damai ketika dalam sebuah keluarga hanya berdiam saja, atau bisa dikatakan perang dingin,
alias tidak mau berbicara ketika ada masalah di dalam keluarga? Apakah damai ketika memilih untuk memperburuk keadaan, memperburuk masalah, dan tidak mau mengampuni orang lain? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kalau bukan melalui Yesus sendiri yang mempunyai inisiatif untuk mendamaikan manusia, Allah dengan manusia, maka bisa jadi kehidupan kita mungkin penuh dengan carut-marut permasalahan, kebencian, dendam, dan semuanya itu penuh dengan kekacauan. Akan tetapi melalui Yesus yang datang sendiri untuk manusia, sehingga kita mengenal Bapa dan kita bisa berdamai dengan Bapa. Yang tadinya jauh, sekarang menjadi dekat. Dalam sebuah konflik, biasanya itu dipengaruhi oleh bahasa, intonasi suara, serta tingkah laku. Jadi pemilihan kata-kata yang tidak membangun, suara yang keras misalnya ya, tingkah laku yang berbeda, kemudian itu akan menjadikan konflik ini menjadi semakin memanas. Oleh karena itu di sini komunikasi itu berperan penting agar kedua belah pihak mengerti dan memahami betul apa yang menjadi harapan dan keinginan yang hendak dicapai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, demikian pula hubungan antara manusia dan Allah. Mungkin kita sering egois dan hanya memikirkan diri kita sendiri, dan kemampuan kita tidak mau melihat apa yang menjadi kehendak Allah. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan misalnya hanya berfokus pada pengabulan, pemenuhan keinginan diri kita, tanpa kita mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Kadang atau bahkan sering kita juga malah mendikte Allah agar kita mendapatkan kesehatan, kita mendapatkan berkat, jabatan, kita mendapatkan masa depan yang cemerlang, usaha lancar, dan semua yang kita pandang baik, tanpa kita melihat usaha kerja keras dari diri kita sendiri. Dan disitulah kadang kita sering gagal karena kita jarang melatih diri, kadang kita jarang mendisiplinkan diri. Sebagai contohnya, ketika kita harus menggunakan masker, ketika kita harus berprotokol kesehatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pendamaian yang dilakukan oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib terus mengingatkan betapa rapuhnya manusia, betapa kacaunya manusia, sehingga membutuhkan sang mediator, sang perantara untuk menuju kepada Bapa. Melalui baptisan, melalui perjamuan kudus, kita senantiasa diingatkan untuk terus menjalin hubungan yang erat, yang dekat, bersatu dalam interaksi yang saling membangun di dalam persekutuan dengan Kristus. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kita telah didamaikan oleh Kristus
dan menjadi ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru, kita hidup dalam pendamaian Allah. Dan di sana kita terus berupaya untuk hidup damai dengan semua orang. Karena damai itu sendiri datangnya dari Allah melalui suara hati manusia. Ketika melalui perkataan kita bisa mengatakan, "Ya, saya mengampuni." Tetapi lain dengan apa yang di hati. Kita mungkin mengatakan, "Saya masih dendam dengan dia." Artinya bahwa damaiku belum menjadi damaimu. Damaimu belum menjadi damaiku. Mengapa? Karena masih lain di bibir, lain di hati. Oleh karena itu, mari kita berdamai dengan memohon kepada Allah agar Allah memberikan damai-Nya di dalam hati kita, dan kita dapat mengusahakan damai itu untuk kita bangun bersama di dalam komunitas persekutuan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber damai, curahkanlah damai-Mu di dalam hati kami. Karena melalui pengorbanan-Mu, Engkau mengingatkan kami terus untuk kami terus berusaha berdamai di dalam kehidupan kami. Melalui hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Pimpinlah kami terus agar kami boleh merasakan damai dari surgawi di dalam kehidupan, di dalam keseharian kami secara nyata. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.